Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Betapa indahnya kita memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ini tidak sia-sia, karena Yesus Kristus sendiri menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Kita mau menyimpan firman Tuhan ini di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, karena Amsal pasal 4 menulis itu yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Puji Tuhan. Pada saat ini saya, Pendeta Sewi, tim Gembala GPP Jemaat Sawahan, memberikan pengumuman untuk ibadah GPP Jemaat Sawahan. Bagi Jemaat GPPS Sawahan, ada dua sarana yang kami lakukan. Yang pertama melalui YouTube streaming. Saudara bisa menulis di YouTube streaming, di aplikasi YouTube GPPS Sawahan Official ibadah pagi dan GPPS Sawahan Official ibadah sore. Hari Minggu ada 2 kali ibadah pagi dan sore. Kemudian melalui sarana Radio Sangkakala gelombang AM, Radio Sangkakala AM 1062 setiap Kamis pukul 17.30 sampai pukul 18, dan hari Sabtu serta hari Minggu. Untuk hari Sabtu dan Minggu pada jam yang sama, pukul 8 malam sampai pukul 9 malam. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, saya Pendeta Sewi, tim Gembala GPPS Jemaat Sawahan Surabaya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar bersama-sama mengenai paradigma Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah di mana kami bisa belajar merenungkan dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kami memahami bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan kami mau firman Tuhan ini manunggal di dalam hidup kami dan termanifestasi mengejawantah dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, paradigma Alkitab. Mari kita membuka surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah ada 3 bentuk kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir
begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Kasih Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki paradigma Alkitab. Kita ada di tengah-tengah dunia, di lingkungan masyarakat dengan pandangan-pandangan duniawi di dalam setiap kelompok masyarakat. Ada pandangan-pandangan hidup, filsafat-filsafat hidup, filosofi-filosofi hidup. Di sini kita sebagai satu pribadi di tengah-tengah masyarakat, di dalam dinamika hidup ini, kita menghadapi kesulitan, kesukaran, tantangan, tawaran-tawaran, godaan-godaan. Saat-saat yang demikian kita harus mengambil keputusan. Nah, di sini keputusan kita ini harus punya dasar pijak yang kuat. Kalau kita tidak punya dasar pijak yang kuat, maka bisa saja keputusan itu kelihatannya bagus, indah, tetapi firman Tuhan katakan apa yang kelihatannya lurus ujungnya maut. Nah, ini yang memang harus kita hindari. Pandangan-pandangan duniawi ini banyak yang bagus, berbobot, tetapi tidak semuanya itu di dalam perkenanan Tuhan. Tidak semuanya itu dapat membawa jalan keluar bagi setiap masalah kita. Kekasih Tuhan, kita harus memiliki paradigma Alkitab, supaya ketika kita diperhadapkan berbagai pandangan duniawi ini, di sini kita harus mempunyai epistemologi. Epistemologi itu dasar pendirian, dasar pembenaran kita, dasar pendirian, dasar pembenaran kita. Disinilah haruslah bukan diri kita, bukan kebenaran kita, melainkan Alkitab firman Tuhan itu. Dan Alkitab tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang dari Kejadian sampai Wahyu. Itu kebenaran yang sudah sempurna. Mazmur katakan kebenaran yang sudah sempurna. Ya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang, kebenaran yang sempurna, kebenaran firman Tuhan ini. Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman itu tidak ada sesuatu yang ada sekarang ini. Di dalam firman itu ada hidupnya Allah, dan itu terang manusia. Kegelapan tidak dapat menguasainya. Di dalam firman ada hidupnya Allah. Kejadian kalau kita perhatikan, Allah menciptakan, Allah berfirman, maka terciptalah alam semesta ini. Kasih Tuhan, firman dalam Yohanes pasal 1 itu tertulis logos. Logos secara etimologis itu ilmu atau perkataan. Nah, karena dalam konteks Alkitab, maka di sini adalah firman yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Dan firman itu bisa berbicara kepada kita secara pribadi kalau itu menjadi rema. Sebagaimana di dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Rematos Christo. Nah, di sini logos yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu diurapi Roh Kudus, berbicara kepada saudara pribadi dalam waktu saudara pribadi. Firman itu menjadi hidup. Kasih Tuhan, di sini di dalam kita menghadapi dinamika hidup ini, ketika kita harus mengambil keputusan, maka kita harus punya dasar
pendirian. Pembenaran kita adalah firman Tuhan, Alkitab, dengan alamat yang jelas dari Alkitab. Bukan hanya ya kira-kira mungkin, tapi kita tahu jelas pasti dasar yang menjadi keputusan kita dengan alamat yang jelas di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kekasih Tuhan, paradigma berkaitan dengan paradigma. Pengertian paradigma itu adalah pola pikir yang sudah terbentuk dari sejak kecil. Pola pikir seseorang dari sejak kecil sudah dibentuk waktu dia kecil oleh keluarganya, dunia pendidikan yang dia tempuh, masyarakat di sekitarnya. Nah, ini tertanam di dalam diri anak tersebut sampai dewasa, dan itu menjadi paradigma berpikirnya, menjadi pola pikirnya yang sudah tertanam dari sejak kecil, dan terus di dalam pertumbuhan usianya dimodifikasi, dikembangkan, dipoles sedemikian rupa. Kekasih Tuhan, paradigma di sini kalau tidak didasarkan firman Tuhan, maka bisa membawa kepada dampak-dampak diri, keluarga, dan masyarakat. Betapa pentingnya paradigma yang berdasarkan firman Tuhan. Medan peperangan iblis itu adalah di pikiran. Iblis itu di dalam menyerang seseorang itu pertama-tama medan peperangannya adalah pikiran. Jalan masuknya bisa melalui keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, gengsi. Orang kuat sekuat apapun, kalau dia tidak mempunyai paradigma berdasarkan Alkitab, maka dia akan mengambil keputusan yang salah. Bagi dia mungkin lurus, bagi dia mungkin bagus, bagi dia mungkin ini kesempatan kenapa tidak dimanfaatkan, tapi ujungnya dia mengalami kehancuran. Di dalam Alkitab kita lihat dicontohkan 3 orang kuat. Simson punya kekuatan jasmani. Ketika Delila merayu-rayu terus, di dalam kitab Hakim-Hakim merayu-rayu terus. Lihat, Simson tidak berjaga-jaga. Dia turuti keinginan pendengarannya ini. Dia turuti, dia mulai dengar. Manusia kedagingannya terus diberi makan, dan manusia kedagingannya semakin kuat. Akhirnya apa? Simson jatuh di dalam dosa. Daud orang kuat, punya kerajaan yang kuat. Di dalam peperangan selalu menang, prajuritnya betul-betul berkualitas tinggi. Prajurit yang terlatih selalu menang. Daud ketika di zona kenyamanan, nah ini beberapa orang seringkali ketika ada di zona kenyamanan kurang berjaga-jaga. Saat itu dia ada di loteng istananya. Dia melihat Batseba yang sedang mandi itu. Dia melihat dan dia menginginkannya, mau memilikinya, padahal sudah bersuami. Dan muncul siasat kotor. Uria suami Batseba ditempatkan di medan perang paling depan, tewas. Dan Daud mengambil Batseba. Lihat, Daud di dalam memenuhi keinginannya, dia memakai cara-cara kotor, politik kotor. Daud jatuh di dalam dosa. Salomo, seorang yang mempunyai hikmat pengetahuan yang luar biasa. Raja-raja datang memberikan upeti, Ratu Seba datang mengagumi hikmat di dalam penataan istananya. Dan juga diberikan wanita-wanita
Ini saya tidak mendiskreditkan wanita ya, karena sejarah sudah sejarah sudah dinyatakan. Kita belajar dari sejarah. Seringkali beberapa orang mengatakan seorang jatuh karena 3 tah, harta, tata, wanita. Saya tidak sepakat. Jangan kita mendiskreditkan wanita. Saya sering katakan 3 tah adalah harta, tata, dan cinta. Nah ini, karena cinta beberapa orang sampai begitu rupa, memakai cara-cara yang tidak bagus, cara-cara yang tidak diperkenan kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud dari melihat timbul pikiran kotor. Simson juga kita lihat dari mendengar timbul pikiran kotor. Salomo, lihat, dia punya hikmat pengetahuan tapi kurang berjaga-jaga. Karena gengsi, harga diri, dia terima upeti-upeti. Akhirnya istri selirnya ada sejumlah 1000 tuh menyembah, membawa Salomo ke dalam penyembahan berhala. Salomo jatuh di dalam dosa. Nah di sini kekasih Tuhan, medan peperangan itu ada di pikiran. Betapa pentingnya kita mempunyai pola pikir yang dibentuk yang berdasarkan firman Tuhan. Kita akan melihat paradigma beberapa tokoh perjanjian baru agar kita dalam menjalani kehidupan ini kita penuh mempunyai sikap berjaga-jaga. Setiap pengajaran Yesus maupun para rasul selalu ditegaskan mengenai akhir zaman selalu ditegaskan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini adalah sikap yang penuh awas waspada. Dan pertama-tama dari pikiran ini. Kita lihat yang pertama, paradigma Yesus Kristus. Paradigma Yesus Kristus. Yesus Kristus ini asal dari keluarga tukang kayu. Pastilah Yesus juga menjadi seorang tukang kayu. Kita membaca bagaimana paradigma Yesus ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kekasih Tuhan, seyogyanya demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kalau kita mengatakan kita di dalam Kristus, maka sebetulnya harus ada apa? Nasihat. Ada apa? Penghiburan kasih. Ada apa? Persekutuan roh kudus. Ada apa saudara? Ada kasih mesra. Dan ada apa saudara? Ada belas kasihan. Ayat berikutnya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidup kebersamaan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, kalau dalam kehidupan kebersamaan kita sebagai makhluk sosial, kalau kita menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, maka jelas tadi sudah dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh Kudus, ada kasih, ada belas kasihan. Harusnya demikian. Dan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan ini sangat ditekankan. Kalau saya memperhatikan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Lihat kalimat segenap akal budimu. Yesus hidup pada masa itu adalah masa di dalam penguasaan bangsa Yunani, pemerintahan Yunani. Yunani sangat menekankan dalam berpikir logika, nalar. Berpikir logika, nalar. Kekasih Tuhan, disinilah Yesus mengajarkan supaya mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa. Jiwa di sini ada unsur pikiran, perasaan, dan kehendak. Lihat, di dalam jiwa itu ada unsur pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi pikiran itu dilepaskan tersendiri karena yang dihadapi masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh budaya Yunani yang menekankan berpikir logika, berpikir nalar. Yesus mengajarkan supaya mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budimu. Ini. Nah, timbul pertanyaan, selama ini adakah saudara mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi saudara? Bagaimana wujud konkretnya? Wujud konkretnya, pikiran kita ini penuh firman. Sederhana sekali, penuh firman. Apakah saudara biarkan pikiran saudara cemas, khawatir, berpikir yang tidak-tidak, berpikir najis, nafsu? Kalau saudara mengasihi Tuhan, pikiran saudara penuh firman. Ini. Berikutnya kita perhatikan, kekasih Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kita belajar bahwa Yesus Kristus menunjukkan betapa pentingnya di dalam hidup kita ini 3 prinsip yang ditunjukkan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus berkata, setiap orang yang mengikuti aku, perhatikan, setiap orang. Saya yakin para pendengar pada saat ini adalah satu pribadi yang mengikuti Yesus. Setiap orang yang mengikuti aku, Yesus katakan, menyangkal diri, pikul salibnya masing-masing setiap hari, dan ikut Yesus. Kekasih Tuhan, satu sikap untuk kita menghadapi tantangan hidup ini adalah komitmen kita berpegang kepada apa yang dikatakan Yesus ini. Menyangkal diri, pikul salibnya setiap hari, dan ikut Yesus. Pegang kuat-kuat komitmen ini. Seorang yang menyangkal diri, itu dia mau bayar harga. Dunia menawarkan kesenangan, kenikmatan. Kita lihat beberapa orang karena tidak mempunyai komitmen untuk bayar harga tidak mengikuti Yesus. Lihat, jatuh di dalam dosa. Ada kalanya mereka jatuh bukan batu-batu yang besar, tapi justru kelikir-kelikir. Banyak orang tergelincir karena kelikir-kelikir kecil itu. Dan sangat ironis sekali kalau dia jatuh dan hancur hidupnya, keluarganya hancur, pelayanannya hancur, pekerjaannya hancur, usahanya hancur, hanya karena kerikil-kerikil kecil itu. Kekasih Tuhan, beberapa orang jatuh di dalam dosa karena keinginan-keinginannya itu. Yakobus menulis di dalam Yakobus pasal 1. Kalau seorang jatuh ke dalam pencobaan, jangan dia katakan dari Allah. Karena Allah tidak mencobai seorang pun. Seorang terseret ke dalam pencobaan karena dari keinginan-keinginannya negatif. Dan lihat, membiarkan sehingga menjadi berbuah matang, ujungnya maut. Tidak mau bayar harga. Ingat ketika iblis menggoda Hawa. Perhatikan firman Tuhan katakan,
iblis selalu mengatakan, oh sekali-kali tidak apa, sekali-sekali tidak apa. Bukankah seringkali tawaran itu kepada kita, oh sekali-sekali tidak apa-apa, sekali-sekali. Kerikil-kerikil kecil. Saya ingat waktu saya masih kuliah, seorang dosen misionaris dari Amerika Serikat menjelaskan bagaimana pengusaha di Barat itu untuk menjerat anak muda supaya menjadi senang dengan minuman beralkohol. Maka diciptakan satu minuman ringan, dan saya tidak akan sebutkan namanya ya, karena di Indonesia ini juga ada. Minuman ringan dengan sekian kandungan alkohol dan memiliki kenikmatan yang bagi anak-anak muda. Dengan demikian semakin dia suka minuman itu, dan dia akan menambah lagi bobotnya, dan akhirnya menjadi peminum dengan alkohol yang tinggi. Kekasih Tuhan, ini jangan sampai kita memberi kesempatan kepada iblis. Jangan sampai kita memberi kesempatan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27, Rasul Paulus katakan, apabila engkau menjadi marah, apabila engkau menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa. Manusia bisa marah, kita bisa marah. Yesus pun marah, karena marah bukan marah kepada manusianya, marah karena perbuatannya. Ya, rumah Allah dibuat jual beli bisnis. Lihat, Yesus mengambil cambuk. Cambuk itu mengusir hewan-hewan itu yang diperjualbelikan untuk jadi korban. Ya, di rumah Tuhan, di rumah Allah, di bait suci. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Apabila engkau menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ini, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kesempatan, celah iblis loh saudara. Sekalipun celah yang kecil, iblis pun berambisi untuk menguasai orang tersebut sampai menghancurkan hidupnya. Bukankah Yohanes pasal 10 ayat 10a, iblis datang itu seperti pencuri, mencuri, membunuh, membinasakan, menghancurkan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Ini, kekasih Tuhan, Yesus sudah menunjukkan bagaimana paradigma berpikirnya. Di dalam Filipi, kita membaca Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, kita bisa membaca mulai ayat 1. Disitulah kita menemukan pola pikir paradigma dari Yesus Kristus. Filipi pasal 2, kita lihat ayat 1 dan selanjutnya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan diri ini, jangan saudara pikir kita pun harus mengosongkan diri. Tidak demikian. Kalau kita mengosongkan diri, setan masuk. Di sini mengosongkan diri ini adalah Allah, status sang pencipta. Kita ini manusia, kalau kita mengosongkan hati kita, setan masuk.
Ya, saya pernah mendengar doa seorang aktivis, Tuhan, saya mengosongkan diri. Ya, kekasih Tuhan, di sini Allah mengosongkan diri, tidak ada kata bahasa yang tepat ya. Bahasa Yunani dipakai kata kenosis. Kenosis ini banyak definisi. Definisi yang sangat tepat adalah dari sekian banyak definisi, Allah yang tidak terbatas itu membatasi diri. Nah ini, kenapa tidak? Dia Maha Kuasa. Allah yang tidak terbatas itu membatasi diri menjadi manusia. Apakah surga kosong? Ya tidak. Dia, Allah itu roh adanya, dia ada di surga. Selanjutnya kita perhatikan, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam status yang rendah. Hamba, doulos. Doulos itu dalam masa itu sangat-sangat rendah, tidak punya hak, hanya punya kewajiban sebagai budak. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Lihat, karena sedemikian rupa merendahkan dirinya menjadi manusia dalam status yang paling rendah, doulos, hamba, budak. Pada masa itu budak yang tidak ada harganya, budak. Lihat, mati, dia taat untuk satu karya yang agung, pengorbanannya di kayu salib. Itu sebabnya kita lihat Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, supaya dalam nama Yesus, perhatikan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Langit, kita lihat alam semesta raya yang tidak ada batasnya, angkasa raya. Di atas bumi kita lihat bentangan samudra, daratan, gunung-gunung. Lihat yang ada di bawah bumi. Lihat pertambangan kekayaan alam sedemikian rupa. Dan lihat, semuanya akan bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan paradigma Yesus Kristus sedemikian rupa. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan supaya kita mempunyai pikiran perasaan Kristus. Nah, kita lihat sedemikian rupa Yesus Kristus merendahkan dirinya, berkorban bagi umat manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia berkorban untuk menebus manusia dari dosa. Manusia berdosa seharusnya dihukum, dimurkai. Manusia tidak mempunyai pengharapan. Tetapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, Yesus Kristus datang untuk melakukan satu pekerjaan yang agung, karya agung, penyelamatan umat manusia. Darah Yesus tercurah, darah yang suci, darah yang tak bernoda, tak bercacat celah itu. Nah ini, untuk membasuh dosa kita. Kita yang terima Yesus di dalam hati, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesaya pasal 1 ayat 18, dosa seberat apapun keberadaan saudara, sampai dikatakan mari berperkara. Kalau sampai masih ragu, mari berperkara. Dosamu seberat apapun, seperti merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat kasih Tuhan yang begitu besar. Kita ini patut dimurka, dihukum karena dosa kita. Tetapi kita yang menerima Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita pribadi, kekasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Apa anugerah itu? Kita yang tidak layak dilayakkan, Tuhan memberikan jaminan pasti keselamatan di dalam Yesus Kristus. Surganya Yesus, surga yang indah, yang suci, yang mulia itu. Nah, di sini kekasih Tuhan,
darah Yesus yang tak bernoda, darah yang suci. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dan 18-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dan ayat 18-19. Demikianlah firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Kita dipilih oleh Bapa surgawi dan dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Nah, ini paradigma yang sudah ditanam dari sejak kecil, ya, paradigma pola pikir yang berdosa, yang tidak sesuai firman Tuhan. Cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kekasih Tuhan, darah Tuhan Yesus itu sangat penting untuk membasuh pola pikir kita ini. Kita diciptakan sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan manunggal di dalam pikiran kita. Kita mempunyai pola pikir Yesus Kristus, pikiran Kristus. Kita lihat selanjutnya pola pikir dari Rasul Paulus. Kita sudah membaca di dalam Roma pasal 12. Dalam Roma pasal 12 ini, kekasih Tuhan, setiap orang punya ukuran iman masing-masing. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan berpikir yang tidak-tidak. Jangan kita mempunyai ambisi-ambisi yang duniawi, ambisi-ambisi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roma pasal 12 kita membaca ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, kita ini hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Siapa yang tidak butuh Tuhan? Kita semua pasti mengatakan saya butuh Tuhan. Lihat, menasihati kamu demi kemurahan Tuhan. Ini Rasul Paulus. Siapa yang tidak butuh kemurahan Tuhan? Kita semua pasti katakan saya butuh kemurahan Tuhan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup di sini, ya, dalam bahasa aslinya itu setiap hari, bukan pada hari tertentu. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan ibadah pada hari Minggu, bukan. Setiap hari hidup kita merupakan ibadah. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3 bentuk kehendak Tuhan. Nah, di sini kita harus tahu bahwa kita ini harus mempunyai pikiran Kristus, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak yang sempurna, mana yang baik, mana yang diizinkan. Berikutnya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Nah, ini menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, sehingga kamu menguasai diri. Kekasih Tuhan, penguasaan diri sangat penting. Beberapa orang jatuh karena tidak ada penguasaan diri.
Dengan adanya penguasaan diri ini, maka kita bisa mengambil sikap berjaga-jaga. Ya, kita lihat ada beberapa orang hanya kena kerikil jatuh dalam hidupnya. Kasus, skandal, bahkan tokoh-tokoh yang kelihatannya luar biasa, dahsyat, membawa figur yang dipoles yang begitu luar biasa, tetapi tiba-tiba kita mendengar ada kasus jatuh. Bukankah ini sangat-sangat ironis dan akan menjadi hal yang tidak bagus? Banyak orang mempertanyakan, kalau begitu kami jadi ragu dengan yang lainnya, apalagi kalau itu pendeta dan itu memalukan korps pendeta. Akhirnya umat menjadi ragu, apakah dapat dipercaya dalam setiap khotbah-khotbah pendeta. Kalau ada kasus skandal yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sampai bertahun-tahun, bukan karena khilaf. Ini kan sesuatu yang sangat ironis. Nah, di sini penguasaan diri itu penting. Rasul Paulus mengajarkan manusia baru itu jangan berpikir bahwa dia sudah Superman. Di dalam Efesus pasal 4 manusia baru dikatakan jangan ini, jangan itu, buang ini, buang itu, buang dusta, buang kegeraman, kebencian. Berarti manusia baru itu tetap harus ada sikap penguasaan diri. Jangan sampai ada celah. Iblis pun ya dia mau, bukan yang teri-teri, yang kakap. Yang celah itu pun dianggap itu kakap untuk kesempatan menjatuhkan seseorang. Kalau celah itu saudara tidak waspada, lihat akhirnya tembok kehidupanmu itu roboh. Kalau tembok kota itu roboh, maka serangan musuh dari segala arah bisa masuk dan hancurlah kota itu. Kalau kita membuka celah dan sampai seluruh kehidupan kita, tembok pagar tembok kita, kehidupan kita roboh, maka serangan-serangan dari arah manapun menghancurkan hidup kita, bahkan keluarga kita, bahkan pekerjaan kita hancur lebur, terpuruk. Kekasih Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan katakan penguasaan diri itu penting. Kalau kita bisa menguasai diri, maka itu lebih dari seorang pahlawan yang merebut sebuah kota. Luar biasa. Penguasaan diri. Medan peperangan adalah pikiran. Kita perhatikan, Rasul Paulus mengajarkan kehendak Tuhan yang sempurna. Ini saya beri contoh konkret ya, seperti umpamanya di dalam Kisah Rasul pasal 16. Rasul Paulus dengan timnya ingin menjangkau Asia bagi Tuhan. Bagus rencana itu. Sudah disusun strategi ya. Metode-metode yang kontekstualisasi dengan Asia. Tetapi lihat, Roh Kudus berbicara. Jangan Roh Kudus berbicara. Tidak, sangat jelas. Sangat jelas. Dan lihat Tuhan berbicara melalui mimpi. Panggilan Makedonia. Nah ini, ke Eropa. Kekasih Tuhan, di sini Paulus ketika mendapat penglihatan itu, dia mengambil keputusan bahwa Tuhan panggil untuk menjangkau Eropa bagi Tuhan, Makedonia. Dan tentunya sangat berat untuk menyampaikan kepada timnya, karena ditulis di sana tim. Pasti anggota timnya akan marah. Loh, bagaimana kami sudah rapat? Kami sudah tentukan metode kontekstual, strategi tepat untuk menjangkau Asia bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara lain. Dan satu hal yang luar biasa, Rasul Paulus paham betul akan pemahaman pimpinan Roh Kudus, bukan halusinasi, bukan ketok-ketokan. Rasul Paulus paham betul akan pemahaman pimpinan peka, pimpinan Roh Kudus yang berdasarkan firman Tuhan, dan memberitahu kepada timnya dan mengambil kesimpulan Tuhan panggil ke Makedonia. Nah, ke Makedonia apakah mulus? Tidak. Kita lihat masuk penjara, tapi karena di dalam pengaturan Tuhan, kepala penjara Filipi itu bertobat sekeluarga, dan pernyataan Tuhan nyata. Nah, jadi panggilan yang sempurna ini adalah panggilan ke Makedonia.
Itu panggilan kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau Rasul Paulus tetap memaksa dengan timnya ke Asia, itu kehendak yang diizinkan. Kehendak yang diizinkan, baik ke Asia, baik, tujuannya baik, menjangkau Asia bagi Tuhan. Tetapi resiko akan tanggung sendiri. Yang ketiga, kehendak yang baik. Kehendak baik inilah yang disebut Yakobus. Ketika seseorang melihat sesuatu yang baik dan dia tidak berbuat baik kepada sesuatu yang dia lihat yang dia bisa lakukan baik, dia berdosa kepada Tuhan. Jadi ada 3 kehendak-kehendak yang sempurna, yang diizinkan dan yang baik. Disinilah keputusan yang betul-betul kita harus berdasarkan firman Tuhan. Setiap orang punya ukuran iman masing-masing. Di sini dia harus punya penguasaan diri. Apa motivasi utamanya di dalam dia mengambil keputusan? Kekasih Tuhan, kalau motivasinya karena kepentingan diri sendiri, untuk timnya, untuk nama besar timnya, maka di situ pastilah kehendak yang dipaksakan. Kekasih Tuhan, Rasul Paulus punya pola pikir, paradigma yang berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita lihat pola pikir dari Rasul Petrus. 1 Petrus, kita lihat 1 Petrus pasal 1. Kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu siapkanlah akal budimu, akal budi. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Nah ini, jangan sampai pikiran kita dikuasai nafsu. Kita memberi celah sampai dikuasai seluruhnya, sampai menjadi, maaf firman itu katakan, menjadi bodoh. Tidak mangsal dikatakan seperti seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, dibawa oleh kemana saja oleh pelacur. Selanjutnya dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekasih Tuhan, di sini Petrus ini asalnya seorang nelayan. Kehidupan sehari-harinya adalah di pantai, berkaitan dengan perahu, jala, ikan. Lihat, kerja keras untuk mencari ikan. Ketika bertobat, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengajarkan apa? Siapkanlah akal budimu. Siapkan akal budimu. Lihat, dalam kehidupan sebagai nelayan, rutinitas. Setiap malam, semalam-malaman mungkin mencari ikan, atau di jam-jam sekian mencari ikan sedemikian rupa sampai banting tulang-tulang dibanting. Tetapi lihat, seorang nelayan yang tidak mengutamakan akal pikiran bisa mengatakan apa? Siapkanlah akal budimu. Ini, akal budimu. Waspadalah. Jadi medan peperangan ini pikiran. Waspada. Nah, untuk waspada supaya ada pegangan yang jelas, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Pengharapan kita kepada Yesus. Kita ini hidup semata-mata anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Semuanya anugerah Tuhan. Kita dimampukan untuk hidup suci karena anugerah Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Yesus Kristus pengharapan kita. Jelas seorang yang memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan, itulah dia dapat hidup di dalam anugerah kesucian, kekudusan Tuhan. Seperti carang melekat pada pokok anggur, Yesus mengajarkan menyerap zat-zat dan berbuah. Demikian dengan kita melekat kepada Yesus, kita menyerap kesucian Tuhan, kekuatan Tuhan oleh anugerah Tuhan. Kita dibuat mampu menghadapi
kesulitan, kesukaran, tawaran-tawaran, bahkan godaan-godaan nafsu. Kekasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Pikiran medan peperangan iblis. Betapa kita harus mempunyai pengharapan kepada Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kita dimampukan untuk memiliki hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari pikiran kita ini dipenuhi firman Tuhan. Dalam keempat senjata rohani, ketopong ini, kita memakai ketopong pikiran kita ini harus lahir baru dan diisi firman Tuhan. Kalau kita cinta Yesus, kita juga cinta firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami mempunyai firman Tuhan yang menjadi pegangan kami. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri, dan kami memiliki pengharapan dalam Yesus. Dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, kami punya Yesus Kristus. Bersama Yesus Kristus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk para pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap pribadi. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan, Engkau berdaulat. Kami hanyalah hamba, kami umat yang memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah ini Tuhan bisa terselesaikan, tidak berlarut-larut. Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.